Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Korwil-Cam Dikpora Kecamatan Purwonegara, Ibu Lilis yang saya hormati, yang saya hormati Ketua KKG beserta anggota dan teman-teman semuanya, anggota KKG PJOK Kecamatan Purwonegara yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kesempatan kita melakukan kegiatan KKG, akan ada agenda berupa praktik baik yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir membuat bukti karya pada program PKG PJOK tahun 2024 gelombang 2. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan menyampaikan praktik baiknya adalah yang pertama Saudara Setia Nurwicaksono dari SD Negeri 5 Purwonegara yang akan menyampaikan materi tentang SEM. SEM itu Sport Education Model. Yang kedua, nanti ada teman kita Saudara Amri Ramadan dari SD Negeri Pocong Beduk yang akan menyampaikan tentang pembelajaran teori, pembelajaran pencegahan penyakit menular mutaber. Berikutnya yang ketiga adalah saudara kita Saudari Rina Listiawati dari SD Negeri 3 Petir yang akan menyampaikan praktek baiknya dalam pembelajaran gerak dasar lokomotor. Untuk kesempatan kali ini berkenan Ibu Ilis selaku Korwil-Cam Dikpora Kecamatan Purwonegara untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan program ini dan bagaimana harapan Ibu nanti terhadap dampak program ini ke depan, khususnya pada kegiatan KKG PJOK Kecamatan Purwonegara. Atas waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ketua KKG PJOK Kecamatan Purwonegara beserta teman-teman guru PJOK Kecamatan Purwonegara yang selalu aktif, semangat, dan insya Allah atas izin Allah sekarang semuanya dalam keadaan sehat dan powerful. Saya bangga dengan teman-teman guru PJOK yang insya Allah istiqomah. Ini istiqomah sejak ada KKG. Tidak karena PMM, tidak karena ada hal lain pun, tempatnya saja yang berubah-ubah, ya, sampai berpindah-pindah di aula Kemenag, ya. Ini luar biasa. Marilah kegiatan yang baik ini terus, karena prinsip kita belajar sepanjang hayat, lifelong education. Apalagi di momen-momen seperti ini, adanya kita saling berbagi praktik baik. Kapan kita belajar kalau tidak karena mengalami? Praktik baik yang sudah ditularkan, yang sudah dialami dan sudah melaksanakan, ini sungguh beda dengan praktik baik yang memang kita banyak teori saja, tapi karena bukan praktik baik, beda. Penyampaian pun saya tadi sudah mendengar itu Mas Yoyo itu menggelegar luar biasa. Salut, ada 3 teman di sini. Mas Yoyo dari Purwonegoro 1. Oh,
nantinya mau di Purwokerto 1 enggak ya? Purwokerto 5 dan Pak Eri di Pucung Beduk 2, kemudian Mbak Mila Rina ya, yang selalu cantik ya, itu dari 3 petir ya, luar biasa. Ini ada SEM, ada bagaimana teori mencegah penyakit menular, kemudian gerak dasar lokomotif. Saya ingat betul ketika praktik terbaik ini dilakukan teman-teman PJOK P3K yang melaksanakan PIGB, ya kan? Pendampingan induksi guru pemula, juga di situ hadir Pak Agus itu saat di lapangan Kaliplus ya Mbak. Itu gerak lokomotif itu seperti apa sebetulnya mereka itu? Setelah melakukan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, ya kan? Ya, mereka menikmati, senang, anak-anak itu mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ini semua bekal dari KKG ya. Nah, praktik baik ini berbeda-beda karena hobi itu juga kelihatan, oh guru PJOK ini senang banget nih. Kalau ada yang hobinya voli misalnya, ada yang hobinya lari seperti itu, mesti sing didalami lebih mendalam yang itu. Pak Agus, setiap praktek baik yang sering itu adalah tentang sepak bola, ya kan? Karena hobinya misalnya seperti itu. Mari kegiatan ini terus dan terus istiqomah. Motor penggeraknya karena Pak Agus itu ulakannya di Kemendikbud, ya kan? Tidak hanya zaman Mas Menteri, sebelumnya juga, apalagi sekarang. Silakan Pak Agus, teman-teman dengan semangat selalu. Ini yang kebetulan tidak kausan juga tidak apa-apa, sudah hadir, ikuti dan lakukan. Sekarang praktik terbaik hanya diikuti tapi tidak melakukan di sekolahnya masing-masing eman-eman, iya kan? Ini dan lakukan nantinya juga akan praktik baik juga kan? Halo, iya, semuanya kan? Satu persatu pada kegiatan disiminasi ini, ya. Ini saatnya bimbingan terbaik juga dari ketua KKG ini. Silahkan Pak Agus, teman-teman, karena di sini sangat menginspirasi. Nah, saya punya sekretaris apa ya Pak Ketua? Iya, yang luar biasa katanya. Padahal narasumber nasional ini. Saya yang jelas kalau bisa mengikuti dari awal sampai akhir, saya juga butuh belajar karena bisa malah saya nggak tahu apa itu yang akan disampaikan nanti tentang SEM. Iya kan? Saya banyak belajar. Kalau penyakit menular, mutabek, diare dan seterusnya itu insya Allah ya saya terus gerak lokomotor sudah, tapi SEM ini saya belum pernah mengikuti secara detail. Teruslah menginspirasi banyak teman, selalu istiqomah dalam setiap kebaikan, hayati tentang pengalaman. Karena momen hari ini tidak akan terjadi di saat yang lalu atau yang akan datang. Karena waktu hari ini adalah yang terbaik. Jadilah orang yang selalu bahagia dengan masa depan. Jangan pernah mengingat masa lalu, ikuti masa sekarang dengan maksimal. Itu dari saya, mohon maaf apabila banyak yang kurang pas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PKG PJOK tahun 2022-2024 akan menghadirkan saudara kita Amri Ramadan dari SD Negeri 2 Pucung Beduk yang akan menyampaikan praktik baiknya. Dipersilakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Bu Korwilcam Dikpora Kecamatan Purwanegara, yang saya hormati pengurus KKG beserta teman-teman guru olahraga sekecamatan Purwanegara yang saya banggakan. Saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang program pengembangan kompetensi guru PJOK, PKG PJOK ya, tentang hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan topik yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Penguatan literasi dalam pembelajaran PJOK dengan materi penyakit menular muntaber. Situasi atau kondisi yang ada yaitu yang pertama, pembelajaran PJOK tidak hanya berisikan materi atau konten pembelajaran praktik, tetapi juga terdapat materi atau konten pembelajaran teori atau pengetahuan yang mungkin teman-teman selama ini yang sering itu di lapangan. Yang kedua, pembelajaran teori pada PJOK tidaklah menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, lemahnya pemahaman membaca dan menulis anak-anak kelas 5 di SD Negeri 2 Pucung Beduk pada tahun pelajaran 2024. Peran saya yaitu sebagai guru PJOK yang tetap harus menjalankan tugas mengajar PJOK meskipun pada materi teori dengan upaya terbaik dan yang berpusat pada peserta didik. Tanggung jawab saya adalah dalam praktik baik ini memastikan pembelajaran PJOK dapat dilaksanakan meskipun dalam bentuk teori yang berada di dalam kelas, dan peserta didik ya. Tantangan utamanya adalah belum terbiasanya peserta didik menerima atau melakukan pembelajaran PJOK di dalam kelas, sehingga ketidak berterimaannya saat itu cukup tinggi karena seringnya kita di luar kelas atau di lapangan. Yang kedua, sulitnya memilih materi yang tepat agar dapat dilaksanakan secara menarik di dalam ruangan kelas. Yang ketiga, membaca dan menulis adalah kreativitas yang kurang diminati bagi peserta didik, karena seringkali kita pada peserta didik belum bermain sepak bola itu bisa dikatakan peserta didik belum berolahraga, padahal kita sudah olahraga. Contohnya pada saat kita mengajarkan pembelajaran gerak lokomotor. Siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran ini? Yang pertama yaitu saya sebagai guru PJOK dan peserta didik. Aksinya yaitu langkah-langkah dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, memilih materi esensial yang diajarkan dalam ruangan kelas. Mendesain pembelajaran itu dengan kegiatan yang menarik. Yang ketiga, memilih media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan tayangan video untuk meminta perhatian siswa. Jadi guru tidak seperti mendongeng gitu. Yang keempat, memilih metode pembelajaran yang tepat, yaitu PBL, pembelajaran berbasis proyek.
Yang berikut memberikan tugas menulis simpulan dari materi yang ditayangkan dalam video pembelajaran. Strateginya yaitu dengan berdiskusi secara berkelompok, secara berdiferensiasi, menyusun gambar pilihan yang dapat dijadikan sebuah cerita tentang penularan penyakit diare atau muntaber. Jadi nanti ada gambar yang dipotong-potong, peserta didik menyusun menjadi sebuah cerita. Setelah siswa berdiskusi, salah satu siswa maju berkelompok, nanti satu siswa menjadi presenter atau yang melakukan presentasi, mewakili dari kelompok tersebut. Yang berikut yaitu proses, diawali dengan tadi yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara diferensiasi. Setelah kelompok dibagi, guru melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik dengan pertanyaan secara lisan terkait penyakit menular yaitu diare atau muntaber. Setelah itu guru menayangkan video singkat tentang penyakit muntaber. Dari video yang ditayangkan, peserta didik secara berkelompok diminta untuk memilih 5 gambar dari gambar yang disediakan oleh guru untuk berdiskusi. Ya, ini gambar yang diberikan papan tulis yang ada di depan kelas. Ini siswa maju secara berkelompok. Ya, ini salah satu dari siswa melakukan presentasi mewakili kelompoknya masing-masing, yaitu tentang penularan penyakit muntaber sesuai urutan gambar yang dipilih. Jadi sesuai hasil diskusi. Ya, ini setiap kelompok dengan gambar yang berbeda tentang memiliki cerita yang berbeda pula dan semuanya memiliki peluang jawaban yang benar cukup besar. Pada akhir pembelajaran, setiap siswa membuat simpulan dengan menuliskan narasi pendek dari pemahaman yang didapat dari pembelajaran pada hari ini. Penguatan literasi membaca dan menulis sesuai dengan level literasi membaca pada fase C, yaitu kelas 5 dan 6. Ini sumber bacaannya Pusmendik. Ini linknya agak kurang jelas. Ya, ini diferensiasi pada hasil cerita yang berbeda dari rantai penularan yang dibuat, juga narasi dari masing-masing peserta didik. Ini sedang presentasi di depan kelas. Ya, tulisan dan atau cerita tentang penularan penyakit menular muntaber menjadi hasil belajar yang akan dinilai oleh guru berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu rubrik penilaian. Ini kriteria dan rubrik penilaian. Kriteria penilaian yaitu kesesuaian isi, relevansi dengan proses penularan muntaber, yaitu mengukur sejauh mana penjelasan atau cerita siswa sesuai dengan tahapan proses penularan penyakit menular muntaber. Yang kedua, kejelasan dari penjelasan yang ada di jawaban peserta didik, itu mengukur yang kemampuan siswa dalam menjalankan proses penularan secara jelas, terstruktur dan mudah dipahami. Kreativitas dalam penyampaian, menilai daya tarik dalam cara penyampaian cerita, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Penggunaan bahasa, mengukur ketepatan penggunaan bahasa termasuk tata bahasa, ejaan dan kosakata yang relevan. Kolaborasi kelompok, ini bisa opsional. Menilai kontribusi siswa dalam diskusi kelompok dan memilih gambar yang sesuai, yaitu potongan gambar yang menyesuaikan dengan hasil diskusi siswa. Ini rubrik penilaian. Ini ada kriteria, skor 2, skor 3 dan skor 4. Skor akhir
Ini nilai total jumlah skor keseluruhan dibagi skor maksimal kali 100. Ini interpretasi nilai, rentang nilainya 80 sampai 100 sangat baik, 60 sampai 79 baik, 40 sampai 59 cukup baik, kurang dari 40 itu kurang. Dengan rubrik ini siswa dapat dinilai secara objektif dan terarah sesuai kriteria pembelajaran. Yang terlibat adalah saya sebagai guru dan peserta didik. Sumber daya materi yang diperlukan ada laptop, sound portable atau LCD proyektor, lembar siswa, dan gambar tentang muntaber, isolatif untuk menempelkan kertas plano, dan yang terakhir yaitu kertas plano. Hasilnya pembelajaran menjadi sangat aktif, anak-anak antusias dalam berdiskusi, memunculkan kolaborasi atau kerjasama, komunikasi, dan berpikir kritis sangat seru. Pembelajaran jadi lebih menantang dan menarik karena diskusi akan menguatkan kompetensi siswa dalam berkolaborasi dan berkomunikasi, juga dalam hal berpikir kritis. Presentasi juga menguji kemampuan peserta didik dalam keberanian dan berbicara, yang pada akhirnya nanti anak mampu menuangkan kesimpulan dalam berupa narasi pendek. Efektif karena pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kolaboratif. Pembagian kelompok didesain guru dengan menempatkan beberapa anak yang memiliki kompetensi baik di setiap kelompok untuk menjadi agen informasi beserta ketua kelompok. Refleksinya, yang pertama, keberhasilan terjadi karena pembelajaran menghadirkan sesuai yang baru dan menarik bagi peserta didik. Pemanfaatan media yang variatif juga sangat menarik perhatian bagi peserta didik. Yang kedua, suasana kelas menjadi sangat menarik dan dapat memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran serta meningkatkan keberterimaan peserta didik dari yang tadinya banyak yang protes karena di dalam kelas pembelajarannya. Kreativitas dan inovasi guru menjadi kunci dari keberhasilan pembelajaran yang dilakukan, juga dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca dan menulis. Peserta didik pada level menyimpulkan pemahaman dengan narasi dalam bentuk tulisan. Terima kasih. Salam olahraga. Ya, saya akhiri, mungkin hanya itu presentasi dari saya dalam praktik baik. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sejelas-jelasnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.